perempuan, akhwat, masih gadis. Kang, saya itu pemarah, kata dia. Saya itu pemarah. Kalau saya marah, saya kadang ngeblank, gak inget. Kadang pas selesainya marah saya ngerasa kayaknya ini bukan saya gitu. Kayaknya bukan saya. Luar biasa ya. Kayaknya bukan saya gitu. Pas lagi marah gitu. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat, sahabat nabira semua, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesempatan, masih diberikan berbagai macam kenikmatan yang kita nggak mungkin bisa menghitung kenikmatan itu. Sekarang alhamdulillah kita sudah mencapai hari ke-13 atau 14 sekarang. Hari 14 bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kekuatan. Salawat serta salam semoga tercurah terlimpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in hingga kepada kita selaku pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau kelak. Amin Allah ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, melanjutkan yang kemarin, masih banyak yang harus kita bahas untuk di awal sebelum nanti masuk ke ayat-ayat dan sebelum nanti masuk ke tutorial ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita, Allah memberikan jalan kepada kita, dan Allah selalu memberikan ilmunya kepada kita. Tidak akan pernah berhenti belajar dan tidak akan pernah bosan untuk belajar. Tetap terus dan terus untuk belajar. Oke, pada bahasan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang tanda-tanda terkena sihir, jin, atau bahkan ain, tatapan jahat. Datang kurang lebih setengah tahun yang lalu kepada kami, kurang lebih jam 10 malam. Ibu-ibu, bukan ibu-ibu sih, seorang ibu dan seorang bapak. Waktu itu sebenarnya praktek di klinik kami, di saung kami sudah selesai. Dan kami udah bersiap-siap untuk istirahat. Memang kebetulan tiba-tiba ada telepon masuk. Telepon itu intinya sih meminta waktu untuk ketemu. Dan waktu itu saya iyakan. Saya nanya, Bapak tahu saya dari mana? Soalnya waktu itu saya masih belum terlalu terbuka seperti sekarang. Ternyata Bapak itu dapat info saya itu dari Facebook. Dari Facebook. Singkat cerita, ngobrol lah kita tentang keluhan kenapa Bapak itu kesini.
Dia bercerita bahwa dia mengalami masalah pada badannya, yaitu selalu nyeri di tulang belakang. Selalu nyeri di tulang belakang. Udah berobat, udah melakukan fisioterapi, udah diurut, nggak ada perbaikan. Sehingga waktu itu beliau itu minta untuk dibekam awalnya. Oke, baik Pak, saya bilang setelah ditensi, tensinya memang rada agak naik sedikit, waktu itu 140-an lah per 100. Nadinya aman, tanda-tanda vital semuanya aman. Saat bekam, kan sebelum bekam itu kita melakukan kayak pijat refleksi dulu. Kalau di bahasa medis sebenarnya sih bukan pijat refleksi ya. Saya belum terlalu mendalami kepada hal itu. Kalau di teknik medis itu ada namanya itu teknik message effleurage message. Jadi sebenarnya kayak usapan, cuman usapan yang memanjang. Intinya sih untuk membuat efek relaksasi. Pas saya melakukan bekam, waktu itu ada 5 titik. Tikahil, di kiri 1, kanan 1, bawah ada 5 titik waktu itu. Saat melakukan bekam, ternyata ada respon-respon yang agak kurang wajar menurut saya. Saat saya melakukan effleurage, entah kenapa si pasien ini kelihatan banget nggak nyaman. Yang harusnya biasanya orang mau menikmati gitu, enjoy gitu, ini dia nggak nyaman. Yang akhirnya iseng saya nanya, Pak, saya bilang, memang di badan Bapak ada apa? Biar langsung aja dari sana terbuka semuanya. Mas, dia bilang gitu pas setelah selesai bekam. Mas, dia bilang, sebenarnya saya kesini itu coba-coba. Tapi memang arahnya waktu itu sengaja untuk dibekam. Saya coba untuk dibekam. Karena di beberapa tempat saya berulang kali saya datang untuk dibekam, berulang kali juga saya ditolak. Katanya seperti itu. Saya lanjut tanya, memang melanjutkan pertanyaan tadi, memang di badan Bapak ada apa? Bapak pernah diisi? Saya tanya seperti itu. Ya dia menjawab, ya memang ya seperti itu. Bahkan beliau itu salah satu kalau dibilang pemimpin kali ya, pemuka lah, yang memang suka mengadakan perkumpulan ya, seperti itu. Luar biasa. Datang ke sini berkah silaturahim mungkin ya. Jadi kita sharing lah, diskusi. Dia mengeluhkan berbagai macam keluhan lah, mulai dari belakang, terus juga lambungnya nyeri, makannya ya seperti itulah, gejala-gejala khas pada gangguan. Cuman yang menariknya itu dia curhatnya apa? Kang, katanya, Mas, saya itu udah 2 kali hancur usaha saya. Saya dulu kalau boleh dibilang itu saya bos ayam peternak. Laku, laris. Mobil udah beberapa buah. Alhamdulillah, luar biasa. Perkembangannya itu pesat banget. Tiba-tiba, bles. Saya nggak tahu kenapa penyebabnya. Beliau juga nggak terlalu banyak cerita. Yang pasti intinya hancur.
Beliau banting setir lah, agak trauma mainan ayam. Banting setir ke usaha barang bekas, rongsok. Dari situ luar biasa juga. Luar biasa juga. Luar biasanya apa? Pesat lagi naiknya. Naiknya cepet. Tiba-tiba habis itu bless lagi. Sampai sekarang. Sampai dia bilang, waktu itu pas kesininya itu beliau naik mobil. Pas kesininya, dia bilang ini semakin semerawut, semakin hancur. Sehingga ini saya sendiri, kata beliau, untuk servis mobil aja, ini mobil udah banyak keluhan katanya sekarang. Untuk servis mobil aja, kami udah beratan. Intinya sih seperti itu. Ngobrol, kalau kata orang Sunda itu ngobrol ngalor ngidul, panjang obrolan. Intinya waktu itu kami mendapatkan beberapa kesimpulan. Intinya kita balik lagi ke masalah nomor 1. Beliau masih percaya, beliau masih yakin bahwa benda-benda yang beliau pegang, yang beliau bawa, itu bisa mendatangkan maslahat dan bisa mendatangkan mudarat. Mungkin masalah ini akan saya bahas di kesempatan selanjutnya insya Allah, dalam bahasan yang khusus. Untuk fokus sore ini kita akan membahas 4 dulu ya. 4 besar tanda-tanda terkena sihir atau efek jin atau juga ain, yang bersinergi dengan prolog cerita tadi. Saya dulu pas awal-awal belajar, yang memang sekarang juga masih belajar, saya banyak melihat tutorial, mendatangi apa ya namanya, bukan pelatihan juga ya, semacam ceramah yang memang membahas khusus tentang ruqyah. Dan di sana saya mendapatkan banyak ilmu. Selain juga dari buku-buku, dari kitab yang kita pelajari. Jadi nomor 1 itu tandanya adalah terhalangnya kehidupan. Apa terhalangnya kehidupan? Pernah nggak kita melihat kasus satu orang yang kesannya itu hidupnya itu benar-benar gelap gitu. Potensi punya, kemampuan punya, ilmu punya. Pokoknya modal itu kayaknya nggak mungkin nggak punya gitu. Modal untuk berkembang itu ada, modal untuk maju itu banyak, tapi kok gelap gitu. Kehidupannya itu seolah-olah set gitu. Ada hijab yang menutup. Nggak tahu apa. Hijabnya nggak tahu apa. Yang memang PR kita sih. PR kita untuk didiskusikan, untuk dicari. Kayaknya gelap ya. Usaha ini nggak mau. Datang ke sini nggak mau. Sini nggak mau. Ya akhirnya ya gitu-gitu aja. Banyak kasus yang kami temuin seperti ini. Dan ini adalah ciri nomor pertama. Kalau misalkan ada tanda-tanda seperti itu yang kita juga nggak tahu ya, males banget ya, segera ruqyah, segera cek. Kalau ke dokter kan
pemeriksaan lab, rongsen, MRI. Kalau di Ruqyah agak beda pemeriksaannya. Mungkin lebih di diskusi ya, diskusi analitik. Nanti ada beberapa pemeriksaannya yang memang pasti insya Allah akan kita diskusikan. Jadi ciri yang pertama itu adalah terhalangnya kehidupan. Kembali lagi ke kasus Bapak tadi. Kalau dibalikin ke kasus yang tadi, memang ini gejala khas sebenarnya. Terhalangnya kehidupan dan kehancuran yang sistematis. Sistematis. Jadi sistematis itu seperti apa? Kesannya itu terpola. Terpola. Jadi kayaknya biarin dulu naik dulu sedikit, set, prak, hancur. Biarin dulu naik sedikit, prak, hancur. Ini memang sih bisa kita lihat dari dua sisi ya. Dari sisi gangguan jin dan dari sisi tauhidan. Cuman untuk kali ini saya akan membahas tentang yang dari sisi yang ininya dulu. Yang pertama, tertutupnya kehidupan, terhalangnya kehidupan. Terus yang kedua adalah masalah kesehatan yang tak wajar. Jadi yang kedua itu adalah masalah kesehatan yang tak wajar. Saya yakin lah, ini kasus yang sangat-sangat sering. Sering banget. Kenapa sering? Contoh, udah berobat ke sini, ke dokter misalkan, atau ke siapa, ke mantri atau ke bidan. Kata dokter, kata mantri, ini mah sehat, ini mah gak ada masalah. Tapi pasiennya merasa sakit. Atau contoh kasus yang kemarin, di kepalanya nyeri banget, nggak ketahan gitu nyerinya. Udah di CT scan normal, udah di MRI normal, udah di EEG normal, dilihat gelombang otaknya, khawatirnya ini gejala epilepsi, normal juga. Apa ini? Tanda tanya besar. Ada lagi kasus-kasus yang seperti yang kemarin saya ceritakan. Nyeri banget di tangan, ini kenapa gitu. Udah diurut, udah di segala macam, nggak ada perkembangan. Jadi seolah itu masalah kesehatannya itu ya nggak wajar ya. Nggak wajar. Saya berprinsip, saya menganalogikan sakit itu seperti ini. Kalau ke klien yang datang ke kami, Pak, kalau Bapak berobat hanya dengan pengobatan medis, saya bilang. Saya kebetulan orang medis juga sih. Kalau Bapak berobat hanya dengan pengobatan medis, ibarat Bapak itu jalan cuman hanya dengan satu kaki. Kaki dua. Harusnya jalan itu kan gantian, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Harusnya seperti itu. Target kita itu adalah kesembuhan yang ada di sebelah sana, misal. Posisi sekarang kita lagi sakit. Kalau kita hajar dengan pengobatan cara medis saja, saya analogikan itu, kita itu kayak jalan, cuman kaki yang kanannya pincang, kurang. Jadi seolah-olah kita jalannya itu sebelah. Efeknya apa? Yang pertama itu lama. Asli lama. Kenapa? Beda lah nama jalan seperti ini dengan jalan digeret. Yang kedua, gampang jatuh. Ada kerikil, ada batu, ada ranting, plok jatuh. Balik lagi.
Kesehatan di sana nih, kesehatan itu di sana. Nggak nyampe-nyampe. Nggak nyampe-nyampe. Lama nyampe. Tapi kalau kita melakukan pendekatan dengan dua cara ini, dengan cara medis dan dengan cara Al-Quran, atau kalau di secara gamblangnya itu dengan apa namanya, Tibun Nabawi, luar biasa efeknya. Oke Pak, Bapak, obat nyeri kepala ini tetap diminum dulu, tapi sekarang kita lakukan ruqyah. Atau kalau kita, ya kalau yakin sih memang harus benar-benar yakin kalau pengobatannya. Jangan kalah sama, maaf, orang Nasrani. Coba lihat yakinnya seperti apa kalau ada acara di TV. Subhanallah. Coba tempelkan tangan Anda di layar TV. Kita berdoa bersama, haleluya. Yakin. Kalau kita gimana? Ya, saya mah kesini nyoba aja ya Tad, ya Kang. Mudah-mudahan ada jodohnya. Yakinnya mana gitu. Dari rumah itu justru harus timbulkan rasa optimis itu. Yakin itu harus ada, gregetnya itu harus ada. Efeknya apa? Itulah yang akan kita dapatkan dari keyakinan itu. Oke, kembali lagi. Jalan kalau dengan dua kaki cepat. Dengan pengobatan mau medis, mau apapun lah, dibarengi dengan pengobatan cara Al-Quran, luar biasa. Luar biasa. Dulu saya punya pasien luka di Jakarta. Lukanya ya luar biasa sih, hancur. Tulangnya berantakan, kelihatan, semrawut. Urat-uratnya kelihatan. Dan pasiennya ya down. Bener-bener down. Waktu itu kami melakukan pengobatan, ya pengobatan biasa aja, perawatan luka dan dressing aja, lanjut aja. Tapi ada satu masa, ada satu titik, pas lukanya sudah sebesar koin, ini kesannya mandek. Berhenti gitu. Maju enggak, mundur enggak. Malah seringan mundur gitu. Malah ada maserasi, lecet lagi di pinggirin. Sehingga kita bertanya-tanya, ini ada apa? Dulu. Akhirnya kita lakukan ruqyah lah. Ternyata, luar biasa. Pas ditanya ke belakangnya itu, Bapak pernah ada masalah enggak? Pernah ada riwayat apa gitu yang aneh di rumah? Ternyata cerita di belakangnya itu banyak. Ada yang ngirim bungkus putih. Ada satu malam yang katanya ada bentuk pocong putih kurang lebih setengah meteran. Acelo-aceloan. Apa acelo-aceloan? Lompat-lompat katanya di teras rumahnya. Memang banyak gitu ternyata di balik itu. Dan selama 1 bulan setengah 2 bulan itu kita nggak cerita apa-apa ke Hasanah. Karena ya kita waktu itu profesional pengobatan medis, pengobatan luka waktu itu. Ternyata pas di ruqyah, ternyata dapatnya apa? Ya makhluk semacam itu lah. Efeknya setelah itu selesai, makhluknya dikeluarin. Canggih banget. 2 minggu selesai. Geleng-geleng juga saya waktu itu. Subhanallah. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Mungkin salah satu itu juga pengalaman saya yang sangat membekas. Subhanallah. Jadi masalah kesehatan yang gak wajar. Kalau misalkan ibu, bapak di rumah ada yang merasa kayaknya nggak wajar gitu.
yakin dong dengan Al-Quran. Coba ruqyah. Ustadz-ustadz yang ada di sana, yang ada di lingkungan, minta didoakan. Luar biasa. Yang ke-1, meningkatkan ketauhidan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah keyakinan kita terhadap Al-Quran. Udah plus. Udah mah dengan sakit kita itu dosa kita luruh kalau kita ikhlas. Tambah lagi nilai plusnya dari sini. Mantap. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kondisi mental yang sama, yang bermasalah, yang tak wajar. Datang seorang perempuan, akhwat, masih gadis. Kang, saya itu pemarah, kata dia. Saya itu pemarah. Kalau saya marah, saya kadang ngeblank, gak inget. Kadang pas selesainya marah saya ngerasa kayaknya ini bukan saya gitu. Kayaknya bukan saya. Luar biasa ya. Kayaknya bukan saya gitu. Pas lagi marah gitu. Awas, hati-hati. Ini khas banget. Ini khas banget gangguan mental, psikologis yang bersumber dari gangguan jin. Khas. Segera ruqyah kalau seperti ini. Atau kalau misalkan ada sedih yang berlebih. Gampang galau. Gampang merana. Contoh, orang mah dapat masalah dengan dosis yang sama kita misalkan. Orang mah anteng aja, biasa aja menghadapinya. Tapi kok kita kesannya itu jadi berat gitu. Pilu banget, sedih banget. Hati-hati. Setan itu, jin itu nemplok di rasa-rasa yang seperti ini. Makanya di surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas, kita mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang selalu menghembuskan kewaswasan. Walaupun jenis setan itu di ayat selanjutnya terbagi dua, minal jinnati wan nas. Jadi enggak selalu setan itu ya bangsa jin semua, enggak. Ternyata banyak sama manusia juga banyak setannya. Banyak setannya. Kondisi mental yang tak wajar, banyak lah. Daerah kami di sini, saya pas awal mula pindah ke Banjar, dan saya ditempatkan di satu puskesmas yang maaf nggak saya sebut di sini. Ternyata di lingkungannya itu hampir menempati posisi teratas untuk kasus gangguan jiwa. Banyak banget yang bermasalah. Enggak yang sudah sepuh, enggak yang masih biasa umur 40-an, 50-an, enggak yang 30-an, enggak yang 15, 20, ada yang masih kecil. Subhanallah. Sampai sekarang saya pribadi belum menemukan jawaban pastinya ini kenapa. Cuman menurut pengalaman saya, kalau saya melakukan ruqyah di daerah sana, rata-rata makhluknya itu alot. Susah. Alot asli. Ada 2 daerah yang saya ingat, daerah situ sama daerah satu lagi, daerah Ciamis. Luar biasa, alot banget. Saya juga nggak tahu penyebabnya kenapa. Luar biasa. Jadi gangguan mental yang merasa kita itu ini nggak wajar. Kalau udah gangguan jiwa mah udah jelas ya. Skizofrenia
skizo itu psikis, frenia itu yang terpecah. Ada lagi yang kayak yang apa namanya itu, yang kayak psikosis gelandangan, yang suka jalan-jalan aja. Dia itu ngerasa siapa sih saya nggak tahu saya. Alhamdulillah udah beberapa orang kasus jiwa yang kami tanganin. Kalau saya sih dari sisi ruqyahnya waktu itu, tapi beliau juga berobat ke rumah sakit apa namanya Grogol waktu di Jakarta, sakit Grogol. Jadi double nih, kayak tadi cerita, pengobatan medisnya jalan, ininya jalan, mantap. Saat ketemu dengan pasien ini waktu itu nggak ada kontak, kita candain lempeng, nggak ngobrol, nggak apa. Ruqyah pertama waktu itu kami kumpulkan sekeluarga, ada kakaknya, ada dia yang sakit, ada ibunya, ada yang lain. Yang berespon waktu itu yang sakitnya anteng aja, anteng. Justru yang berespon itu kakaknya langsung dapatlah dari kakaknya. Dari kakaknya waktu itu, dengan penglihatan dia yang waktu itu lagi on, dia melihat di badan adeknya ini ternyata banyak bentuk-bentuk sihir gitu. Saya juga nggak ngerti ya. Kata dia nih, kata yang si kakaknya itu, di badan adeknya itu ada sabut kelapa, katanya penuh banyak. Ada semacam padi yang masih ada tangkai-tangkainya. Wah, banyak lah. Sehingga waktu itu ya kita terus tambah seru. Sayangnya waktu itu nggak didokumentasikan. Rame lah waktu itu. Ceritanya fase pertama selesai. Dari situ, yang luar biasanya, ibunya datang ke saya, nangis. 3 hari 4 hari kemudian. Saya bilang, kenapa? Ini saya apa salah gitu ya? Salah ngomong gitu. Nangis datang ke rumah. Ternyata nangisnya itu adalah nangis bahagia. Kenapa nangis bahagia? Ternyata saya baru tahu juga, si anak ini tuh nggak mengakui bahwa si ibu itu adalah ibunya. Nggak mengakui bahwa si ibu itu adalah ibunya. Jadi kata anaknya ini, saya itu lagi nyari emak saya. Kamu itu bukan emak saya. Saya itu lagi nyari emak saya. Siapa yang nggak sakit hati coba? Pedih. Anak sendiri nggak ngakuin anaknya. Padahal ya mungkin bukan salah anaknya juga sih. Ya memang karena di sininya lagi bermasalah. Dan setelah 3 hari ruqyah itu dan pengobatan juga lanjut, subhanallah, sampai kalau didramatisir kayak di sinetron itu kayaknya seru ya. Alhamdulillah gitu. Yang beberapa tahun ini kayaknya kesannya itu kayak kehilangan, menemukan lagi. Allah subhanallah. Dan setelah ruqyah yang kedua, waktu itu kita kasih jangka waktu 3 minggu dari ruqyah pertama. Emang gak ada patokan juga sih. Cuman ya karena kesibukan waktu itu, 3 minggu kemudian kita ruqyah lagi. Dan subhanallahnya, seminggu dari ruqyah yang kedua, anak ini udah mulai jualan. Udah usaha lagi di warung. Luar biasa. Subhanallah. Subhanallah. Arah kesembuhannya itu ternyata lebih luar biasa cepat. Termasuk itu gangguan-gangguan jiwa yang kayaknya ya Allah gitu, gimana? Saya malah meyakini gini. Orang yang gangguan jiwa itu ini masih apa ya, masih perlu pembuktian yang lebih detail saya juga. Orang yang gangguan jiwa itu sebenarnya nafsunya itu udah nggak di badannya, jiwanya itu nggak di badannya. Apalagi yang hilang ingatan yang kayak gitu. Saya masih meyakini hal ini.
Udah 2 klien yang dengan kasus seperti ini, 3 malah sama yang kemarin di sini. 3 klien yang kasus seperti ini, ternyata ya itu. Saya pernah upload yang sebelumnya yang ibu-ibu udah lumayan sepuh, di atas 50-an, 60-an. Itu. Dia ngerasa ini bukan rumah saya. Rumah saya itu bukan di sini. Padahal dia diam di rumahnya. Saya mau pulang. Ternyata nafsnya ada yang ngambil, jiwanya ada yang ngambil. Disimpan di antara sela-sela batu, kata jinnya. Setelah dapat, ya alhamdulillah. Biasa lagi. Normal lagi. Oke, yang selanjutnya, yang keempat, mimpi buruk. Ini yang bahasan kemarin juga ada selewat-selewat membahas tentang mimpi buruk. Mimpi buruk seperti apa? Banyak mimpi buruk mah. Intinya mimpi buruk itu yang merasa kita bangun itu kayaknya capek ya. Kita itu nggak suka mimpi itu. Mulai dari mimpi jatuh lah, mimpi kita dikejar-kejar ular lah, mimpi dipatuk ular lah, mimpi ada yang dikejar-kejar gorila lah, seperti dulu saya pernah. Atau mimpi ada banteng bertanduk tiba-tiba nyeruduk gitu. Atau kadang mimpi kita dikejar orang gila. Ada yang pernah nggak ngalamin? Mimpi dikejar orang gila, yang kayaknya kita itu mau lari tapi kita nggak bisa lari cepat gitu. Yang pas bangun itu capek minta ampun, capek. Ini khas banget, khas. Makanya kenapa di pengkajian nanti untuk yang yang punya passion di bidang ruqyah, di pengkajian itu mimpi itu harus terbawa. Kayak misalkan kalau pengkajian di orang medis itu namanya data subjektif ya. Data subjektif itu data yang didapatkan dari kliennya, dari pasiennya. Jadi kita tanya, kita ngobrol, Pak, keluhannya seperti apa? Ada namanya PQRST. Waduh, PQRST. Ini datangnya itu kapan gitu? Pencetusnya apa? Misalkan keluhannya klien datang, ini dari sisi medis ya. Klien datang dengan keluhan nyeri kepala lah misalkan. Ibu, ini mulai kapan sakitnya? Misalkan kata klien, ini sakitnya itu udah seminggu. Oke, seminggu. Datangnya beratnya itu kapan? Atau bertambah itu kalau ibu lagi apa? Ini sakit kepala ini bertambah kalau misalkan saya itu kurang tidur. Oke, dapat data 2. Ibu, kalau ibu merasa berkurangnya ini dengan apa? Misalkan kalau misalkan saya tidur atau saya minum obat saya berkurang. Terus ibu, kalau misalkan diibaratkan ibu itu nyerinya itu seperti apa sih? Seperti ditusukkah, seperti muterkah, seperti apa gitu? Atau ada mah yang ditindih gitu, ada yang kayak dijedot-jedot gitu. Terus ibu nyerinya itu nyebar nggak? Kemana-mana nggak? Terus terakhir, timbulnya itu menetap atau hilang timbul atau kadang-kadang atau berapa jam sekali? Nah, ini pengkajian secara medis yang bisa kita template juga sebenarnya di pengkajian ruqyah. Pengkajiannya seperti tadi. Misalkan kalau misalkan kita ngobrol dulu, memang ruqyah mah nggak bisa langsung jebret-jebret langsung baca ayat, nggak bisa. Justru kita itu pengkajian yang dalam itu lebih mantap. Jadi kita bisa mengeksplor masalah itu lebih dalam. Soalnya kenapa? Biasanya pasien ini nggak berobat cuma 1 kali. Udah beberapa kali, udah kemana-mana. Biasanya seperti itu. Yang mungkin gitu di pengobatan yang lain itu, yang
tahap-tahap ini mah, yang tahap-tahap awal mah udah kena gitu. Tinggal tahap selanjutnya yang agak lebih dalam. Nah, pengeksploran ini harus kita lakukan. Kayak tadi, misalkan di terhalangnya kehidupan, di sini poin ini ada masalahnya. Oke, yang kedua, misalkan di gangguan mental, sering marah-marah yang berlebih, sedih yang berlebih, ada nggak? Tapi dengan cara yang enjoy ya, jangan menghakimi ya pertanyaannya itu. Atau misalkan ada pernah gangguan-gangguan jiwa, gangguan psikis. Atau yang poin ketiga, ibu sering mimpi buruk, enggak. Ini sebenarnya diagnosis paling gampang mimpi buruk ini. Gampang ingetnya, gampang apa namanya ya? Gampang gitu. Atau misalkan kita mau balik dulu di obrolan kita itu, kita tanya dulu, suka mimpi buruk nggak? Kalau misalkan suka, saya itu pernah mimpi badan saya itu ada yang narik. Saya juga nggak tahu apa, cuman kelihatannya itu kayaknya hitam, gede, badan saya ditarik. Dari situ udah mulai sakit-sakitan, khas udah. Kayak gitu. Insya Allah. Dengan keyakinan yang full, dengan keyakinan yang gak setengah-setengah, jos hasilnya, mantap hasilnya. Insya Allah di bahasan selanjutnya kita akan mulai masuk ke pembahasan ruqyahnya. Jadi nanti kita akan bahas tentang ayat-ayat ruqyah yang basic dan ayat-ayat ruqyah yang lanjutannya gitu ya, advance-nya ya. Nanti kita akan bahas satu persatu insya Allah. Mudah-mudahan kita ada waktu, kita diberikan kesehatan, dan juga ini lagi Ramadan ini semua kita diberikan kekuatan dan diberikan keberkahan. Dan juga semoga pandemi ini, alhamdulillah di Banjar sendiri sekarang udah mulai agak rilis. Pasien yang dirawat di rumah sakit juga udah mulai berkurang, alhamdulillah, untuk yang kasus iso COVID-nya. Dan mudah-mudahan cepet terus habis, terkikis habis, habis semuanya. Hilang dari alam muka bumi ini virus corona. Sekali lagi, mohon maaf bila ada kata yang kurang pas, bila ada kata yang kurang berkenan, itu murni dari kesalahan pribadi saya, murni dari kebodohan saya pribadi. Saya masih belajar dan akan terus belajar. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridhoi. Akhir kata, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.